Shalom, selamat siang. Siang ini ada sesuatu yang sangat kuat di hati saya untuk saya sampaikan secara live. Pertama, karena saya melihat bahwa kita sedang memasuki masa-masa yang sangat menentukan, artinya untuk orang-orang yang membuka hati dan menyadari kekeliruannya, menyadari bahwa dalam hidup kita banyak kesalahan dan Yesus Tuhan tidak pernah salah. Orang-orang seperti itulah yang punya kesempatan mengejar segala ketertinggalan, bahkan membalikkan semua kebodohan kita menjadi sesuatu perkenanan yang Tuhan berikan, yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Karena banyak pertanyaan di hati, banyak pertanyaan di pikiran, mengapa janji Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan setiap kita. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah cukup banyak contoh bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Itu sebabnya baiklah saya akan sedikit mencoba menjabarkan apa yang ada yang Tuhan tanam di hati saya. Pembacaan pertama kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Firman Tuhan tertulis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sebuah kalimat pendek yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sebuah kalimat pendek yang sesungguhnya memiliki arti yang sangat dalam. Karena kalimat yang pendek yang disampaikan atau keluar dari hati yang paling dalam dari seorang yang sangat dekat dengan Yesus pada waktu itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia menyadari bahwa ada sebuah anugerah besar menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Perjumpaan Yohanes dengan Yesus adalah perjumpaan yang supranatural, perjumpaan yang sangat ajaib, sehingga ada sesuatu yang sangat melonjak, meledak di hatinya. Dan karena pewahyuan Tuhan, muncul sebuah moto, muncul sebuah prinsip, muncul sebuah komitmen. Yohanes Pembaptis berkata, Yesus harus makin besar dalam hidupnya, dan Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Dan ini bukan berlaku hanya untuk Yohanes Pembaptis. Ini berlaku buat setiap saudara dan saya. Ini adalah sebuah prinsip pertumbuhan kekristenan yang normal. Pertumbuhan kekristenan yang wajar. Pertumbuhan kekristenan yang harusnya hari-hari ini kita betul-betul mencapai puncak keemasan, puncak keajaiban, puncak perkenanan. Artinya, seandainya saudara dan saya sejak berjumpa dengan Tuhan, dan prinsip ini terus kita pegang, Yesus semakin besar, Tuhan Yesus semakin berkuasa, Tuhan Yesus semakin mengintervensi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita menyadari hak-hak dalam hidup kita semakin berkurang. Semakin kehendak Tuhan yang jadi, semakin kehendak kita yang tidak terjadi. Semakin kemauan Tuhan yang terlaksana dan ambisi-ambisi kita tidak terjadi. Itu sebuah prinsip yang ajaib. Tetapi saya merenungkan, baru hari ini, pagi saya merenungkan, saya berdoa, saya mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Dan mendadak Tuhan mengingatkan
bahwa setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesungguhnya mereka rindu ingin bertumbuh. Rindu ada sebuah progres di mana tiap tahun dia melihat bukan hanya umurnya bertambah, tapi orang ini merasakan ada perkenanan yang bertambah dari Tuhan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang ilahi yang semakin nyata dalam hidup kita. Sebuah parameter atau ukuran. Biasanya setiap tahun. Setiap tahun umur kita bertambah, kita bisa merenungkan sampai di mana ayat ini berkembang dan bertumbuh dalam hidup kita. Kalau Yesus semakin besar dan kita semakin kecil, sudah pasti tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Tidak ada sesuatu yang bisa menunda. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat untuk kita mencapai puncak segala yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya saya jadi ingat kepada minimal 2 peristiwa di dalam Alkitab. Yaitu pada saat kita ditambahkan umurnya oleh Tuhan. Bagaimanakah sikap kita? Hal yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba setiap kita merenungkan baik-baik, merenungkan dengan tenang, merenungkan dengan seksama. Setiap kita berulang tahun. Sesungguhnya kita belajar bagaimana Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Salah satunya adalah filsafat dunia yang tidak kita sadari begitu banyak meracuni hidup kita. Sehingga pertumbuhan kita terhambat oleh sebuah pengertian-pengertian atau filsafat-filsafat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu yang terjadi, salah satu yang sering kali kita lihat adalah pada saat kita berulang tahun. Kebanyakan orang kalau dirinya berulang tahun, tanpa dia sadari dia pengen sebanyak mungkin orang mengucapkan selamat ulang tahun ke hidupnya. Saudara, secara sepintas itu semua oke. Tetapi ada yang terselip yang tidak kita sadari. Hari itu minimal 24 jam itu. Sepertinya kita tuh ingin menjadi fokus. Sepertinya kita yang berulang tahun ingin semua orang berpusat kepada diri kita. Itu sebabnya kita melihat dunia setiap ulang tahun. Orang yang berulang tahun berpesta begitu rupa. Dia menjadi satu raja dalam satu hari. Seperti Fir'aun. Hari itu Fir'aun menjadi penentu untuk kehidupan dan kematian seseorang. Dia menempatkan diri, menggeser kedudukan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia menjadi raja,
di atas segala raja. Dia menentukan apa yang dia harus tentukan, apa yang dia rasa. Dia tidak menimbang apapun, pokoknya dia harus melakukan sesuai apa yang dia pikirkan. Memang kita melihat itu semua adalah nubuatan atau mimpi yang terjadi. Tetapi bagaimana mimpi itu terjadi dari kenyataan, mimpi jadi nyata, itu dari sebuah proses. Proses yang dikerjakan oleh Firaun. Dia ulang tahun, dia mengadakan pesta besar, dan dia berharap hari itu semua orang tertuju kepadanya. Tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepadanya. Itu sebabnya dia tidak sadar dia menentukan sebagai yang harusnya tidak dia tentukan. Dia menghukum, menggantung apa yang dia ingin gantung, dia meninggikan kepada apa yang dia ingin tinggikan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak salah kalau orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita. Setiap orang berucap ulang tahun harusnya menyadarkan kita, itu karena sebuah anugerah yang dari Tuhan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kemurahan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita ditambahkan umur, kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi hal-hal yang tidak baik sepanjang tahun sebelum ini. Dan kita bisa mengkoreksi apa yang harus kita perbaiki di tahun selanjutnya. Itu yang seharusnya kita terima. Kita tidak salah kalau ada orang lain mengucapkan selamat ulang tahun. Itu saya lakukan di gereja. Saya berusaha mengingatkan dan mengucapkan berkat kepada setiap orang yang berulang tahun. Tetapi dari pihak kita yang berulang tahun, hati-hati, sikap hati. Ini Pak Yusak selalu mengajar kepada kita. Sikap hati, hati-hati, jangan sampai kita menggeser tanpa kita sadari. Kita ingin menjadi raja sehari. Begitu saudara dan saya menjadi raja satu hari, kita mengharapkan semua orang berfokus kepada diri kita. Saat itulah kejatuhan yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Yang kita sudah pupuk setahun lamanya, kita hancurkan hari itu di saat kita berulang tahun. Itu sebabnya setiap kita berulang tahun, harusnya kita berbuat sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Contoh yang kedua, saya akan bacakan. Kita buka bersama-sama Markus pasal 6. Ayat yang ke-21. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Karena Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya
ia tidak mau menolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua sangat-sangat jelas. Yaitu pada hari ulang tahun Herodes. Dia mengadakan perjamuan besar. Dia menempatkan diri tanpa dia sadari. Seperti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang pernah berkata kepada Salomo, apa yang kau inginkan, aku beri. Sesungguhnya Herodes adalah manusia biasa yang sangat terbatas. Segala sesuatunya sangat terbatas. Tidak berbeda dengan manusia yang lain. Hanya jabatan sementara sebagai Herodes, sebagai raja hari-hari itu. Tetapi saudara perhatikan, pada saat semua orang tertuju kepadanya, pada saat iblis menawarkan kedudukan menjadi raja dalam satu hari, Alkitab berkata, anak dari Herodias menari dan menyukakan hati Herodes. Begitu hatinya tersentuh, bukan tersentuh karena firman Tuhan, bukan tersentuh karena dia mengevaluasi kebaikan Tuhan, bukan tersentuh dia mengevaluasi kesalahan-kesalahan setahun sebelumnya, tetapi tersentuh egonya. Dan dia tampil menempatkan diri menjadi raja di atas segala raja yang bukan haknya. Maka dia berkata, minta daripadaku apa saja yang kau ingini. Bayangkan, siapa yang bisa berkata minta apa saja? Yang punya apa saja di dunia itu cuma Tuhan, bukan manusia. Tetapi Raja Herodes berkata, minta daripadaku apa saja yang kau ingini. Mengerikan sekali. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita berulang tahun, hati-hati. Sebaiknya sehari sebelumnya kita betul-betul merenungkan. Jangan sampai jebakan si jahat membuat engkau jatuh begitu rupa. Nah, apa yang kau sudah tabur, apa yang sudah engkau tanam, apa yang sudah engkau siapkan dalam setahun, engkau hancurkan dalam satu hari. Dan itulah yang membuat kita tiap tahun, kenapa kok tidak ada pertumbuhan? Kenapa Yesusnya tidak semakin besar? Kalau Yesusnya semakin besar dalam hidup kita akan lihat mujizat yang ajaib, kita akan lihat perkenanan Tuhan, kita akan lihat pintu-pintu dibuka dalam hidup kita akan lihat pembelaan Tuhan, kita akan melihat semua yang tertutup menjadi terbuka, kita akan melihat yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita terduga dalam hidup kita, semua terjadi. Ini adalah perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya saya merasakan ini sangat penting sekali. Ada banyak orang jatuh pada saat ulang tahun. Dia tidak sadar. Kadang-kadang kita bisa buat pelayanan, tapi renungkan, jangan kepelayanan itu kepuasan diri kita, tapi semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, hari ini saya berharap, saya berdoa, setiap kita merenungkan sungguh-sungguh. Dan perhatikan jebakan-jebakan pada waktu ulang tahun. Jangan memikirkan hal-hal yang duniawi. Pikirkan yang menyukakan hati Tuhan. Entah engkau berdoa buat banyak orang, entah engkau pelayanan, tetap untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Hari ini saya jadi ingat akan peristiwa Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 7. Alkitab mengajarkan di situ ada orang yang sakit 38 tahun lamanya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain
sudah turun mendahului aku. Saudara, ada orang yang 38 tahun sakit. Dan dia terus menantikan goncangan air yang digoncang oleh malaikat. Semua kita tahu akan kisah ini. Yesus sangat perhatian kepada orang itu. Kenapa? Karena dia sakit begitu lama, 38 tahun. Tidak ada perubahan dan mungkin kondisinya semakin menurun. 38 tahun lamanya sakit. Itu sebabnya Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang singkat. Sebuah pengharapan yang belum pernah orang ini dengar. Sebuah pengharapan yang sesungguhnya ingin sekali dirindukan oleh orang yang 38 tahun sakit. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hanya 3 kata. Maukah engkau sembuh? Kalimat yang sangat singkat. Harusnya jawabannya cuma 2. Mau atau tidak mau. Tetapi kalau kita melihat orang ini 38 tahun sakit. Dan dia sampai mau datang ke kolam Bethesda. Kalau dia sampai mau datang, tujuannya jelas. Pengen sembuh. Sekarang Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jawabannya sangat aneh. Dia tidak berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh. Sembuhkan aku sekarang. Tapi dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, sakit yang diderita oleh orang 38 tahun ini merembet. Sebetulnya sakit adalah sakit fisiknya. Tetapi karena dia terus tidak menyadari, akhirnya dia merembet kepada penyakit yang lebih dalam lagi, yaitu jiwanya. Jiwanya sakit. Dia terus hanya bisa melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Dia berkata, orang lain mendahului aku. Orang lain tidak ada yang menolong aku menurunkan. Problemnya di dirinya. Tapi dia tidak sadar. Demikianlah banyak orang, saudara, yang tahun demi tahun berjalan. Mungkin saudara dan saya ada 38 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun mendengar janji Tuhan. Melihat air bergoncang. Tapi orang lain ditolong, kita tidak. Saudara, perhatikan baik-baik tentang kisah ini. Yesus tidak pernah pilih kasih. Dia memberikan kesempatan. Justru di tempat itu yang paling berat yang Tuhan tawarkan. Karena 38 tahun sakit. Bisa dibayangkan betapa jenuh, betapa bosan melihat keadaan yang tidak berubah. Dan Yesus bertanya, maukah kau sembuh? Tetapi jawabannya sangat aneh. Itu sebabnya renungkan baik-baik, saudara. Jangan-jangan saudara dan saya tidak sadar. Mari kita merenungkan. Di manakah keadaan hidup kita hari-hari ini? Kalau saudara sudah sekian lama tidak ada pertolongan. Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Mungkin ada saudara yang sakit ekonominya. Ada yang sakit jasmaninya. Ada yang sakit jiwanya. Ada yang sakit keluarganya. Hubungan suami istri, orang tua dan anak. Ada yang sakit rohaninya. Tidak mau baca Alkitab, tidak mau ke gereja. Saudara, jalan yang terbaik adalah menyadari kesalahan kita. Jangan tempatkan kita jadi raja. Jadikan kita hamba. Dan Yesus raja. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Semua tokoh agama apapun bisa diketahui tepat tanggal lahirnya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tahu tanggal lahirnya. Bukan 25 Desember, saudara. Saya tidak punya kesempatan menjelaskan. Menurut perhitungan, menurut
ilmu pengetahuan, menurut banyak hal secara sejarah. Kemungkinan Yesus lahir akhir September atau awal Oktober. Itu sebabnya gembala-gembala masih tidak kedinginan. Dia masih tahan di tengah-tengah padang rumput. Kalau bulan Desember tanggal 25, Anda tahu di tanah Israel, di Timur Tengah, di Israel, mereka tidak tahan, dingin sekali. Itu sebabnya saya hanya berkata, Yesus, kenapa tidak orang ada yang tahu kapan tanggal lahirnya? Karena dia memang bukan manusia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Itu sebabnya jangan pernah geser Tuhan, saudara. Dengan kebodohan kita, aku ulang tahun. Semua orang harus mengucapkan, aku ulang tahun. Semua orang harus berfokus padaku. Aku ulang tahun, aku harus disukakan. Aku ulang tahun, aku harus membuat aku suka hari ini. Aku harus membuat aku happy hari ini. Kita berubah. Kita harus buat Yesus happy setiap saudara ulang tahun. Setiap saudara ulang tahun, buat Yesus disukakan. Apapun yang kita bisa lakukan. Maka dari itu, sekali lagi, apapun yang sakit dalam hidup saudara hari ini, saya akan berdoa. Saya akan minta mujizat turun. Kalau engkau sekian lama sakit ekonomimu, sekian lama tidak ada perubahan dalam ekonomimu, engkau bertobat dan jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Kalau ada di antara saudara yang sakit jasmani, yang sekian lama tidak mengalami perubahan, saya akan berdoa satu persatu. Ekonomi, jiwani, jasmani, jiwani, bahkan rohani. Kalau ada saudara yang gampang putus asa, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang mutung, gampang down, saudara sakit jiwanya. Kita perlu kesembuhan dari Tuhan hari ini. Apalagi yang paling parah kalau rohani kita sakit, membuat kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dengar suara Tuhan, tidak bisa menangkap maunya Tuhan, tidak sebisa derap dengan detak jantung Tuhan. Kita minta kesembuhan. Saudara, seperti yang Petrus katakan, emas dan perak aku tidak berikan, aku tidak mempunyai, tapi dalam nama Tuhan Yesus ada sesuatu yang akan mengalir dalam hidup saudara.